Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Ainur Rosiho dengan NIM akhir 136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis resiko pada bisnis kelapa parut. Yang pertama, resiko persaingan usaha dari penjual kelapa parut lain. Sumber resiko eksternal dengan jenis resiko strategis, dampak resiko penjualan menurun, keuntungan berkurang, serta kehilangan pelanggan. Yang kedua ada kualitas kelapa yang buruk atau busuk, sumber resiko internal dengan jenis resiko operasional. Dampak resikonya, produk tidak layak jual, kerugian bahan baku, serta menurunkan kualitas produk. Yang ketiga ada harga bahan baku kelapa naik, sumber resiko eksternal dengan jenis resiko keuangan. Dampaknya, biaya produksi meningkat, keuntungan menurun, harga jual harus dinaikkan. Yang keempat, resiko kerusakan mesin parut. Sumber resiko internal dengan resiko operasional. Dampaknya, proses produksi berhenti, biaya perbaikan mesin, serta keterlambatan pelayanan. Yang kelima, ada kelapa parut cepat basi. Sumber resiko internal, jenis resiko operasional, dampaknya yaitu produk tidak bisa dijual, kerugian usaha, serta pemborosan bahan baku. Yang keenam, ada permintaan pasar menurun. Sumber resiko eksternal dengan jenis resiko strategis. Dampaknya yaitu penjualan berkurang, pendapatan menurun, serta stok produk menumpuk. Yang ketujuh, kurangnya kebersihan dalam proses produksi. Sumber resiko internal dengan resiko reputasi. Dampaknya, konsumen kehilangan kepercayaan, keluhan pelanggan meningkat, dan citra usaha menurun. Yang kedelapan, gangguan distribusi atau transportasi bahan baku dengan sumber resiko eksternal, jenis resiko operasional, dan dampaknya keterlambatan produksi, kekurangan bahan baku, serta penjualan terhambat. Yang kesembilan, kesalahan pengelolaan keuangan usaha dengan sumber resiko internal dengan resiko keuangan. Dampaknya arus kas tidak stabil serta kesulitan mengontrol pengeluaran dan potensi kerugian usaha. Yang terakhir ada kelapa parut tidak habis terjual dalam satu hari. Internal dengan jenis resiko operasional. Dampak resikonya produk menjadi basi, kerugian penjualan menambah biaya produksi. Kemudian analisis kritis, resiko mana yang paling berbahaya dan mengapa? Resiko yang paling berbahaya adalah kenaikan harga bahan baku kelapa. Hal ini karena kelapa merupakan bahan utama dalam produksi kelapa parut, sehingga jika harga kelapa naik, maka biaya produksi juga meningkat. Dampaknya, usaha bisa mengalami kehilangan pelanggan jika harus dinaikkan. Resiko ini juga sulit dikendalikan karena dipengaruhi oleh kondisi pasar dan pasokan dari luar usaha. Yang kedua, apakah semua risiko harus dihindari? Tidak semua risiko harus dihindari, karena dalam usaha kelapa parut ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikurangi atau dikendalikan. Dalam manajemen risiko, pelaku usaha biasanya memiliki cara seperti mengurangi risiko atau risk reduction, memindahkan risiko atau menerima risiko dengan pengawasan. Misalnya pada usaha kelapa parut, resiko kelapa cepat basi tidak bisa dihindari sepenuhnya, tetapi dapat diminimalkan dengan mengatur jumlah produksi sesuai permintaan dan menjaga kebersihan serta penyimpanan produk. Oleh karena itu, yang terpenting bukan menghindari semua risiko, tetapi mengelola risiko agar dampaknya tidak merugikan usaha secara besar. Tiga, jika saya sebagai manajer, strategi apa yang saya ambil? Jika saya sebagai manajer, beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah menjaga kualitas bahan baku dan produk agar pelanggan tetap percaya. Mencari beberapa pemasok kelapa untuk mengantisipasi kenaikan harga atau kekurangan bahan baku. Yang ketiga, melakukan perawatan mesin secara rutin agar produk tidak terganggu. Selanjutnya, mengelola keuangan usaha dengan baik agar arus kas tetap stabil. Yang terakhir, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga usaha tetap mampu bersaing di pasar. Kesimpulan dari presentasi saya, eh, baik pertanyaan dari saya yaitu strategi apakah yang dapat dilakukan untuk menjaga kualitas produk agar tetap higienis? Izin menjawab,
Pertanyaan dari Sally. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan alat produksi, menggunakan bahan baku yang segar, mencuci kelapa dengan air bersih, serta memastikan proses produksi dilakukan di tempat yang higienis. Selain itu, pekerja juga harus menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung seperti sarung tangan. Untuk tanggapan saya, menurut saya jawaban tersebut itu sudah tepat. Namun ditambahkan bahwa penggunaan teknologi seperti mesin parut yang bersih dan penyimpanan dalam suhu dingin juga sangat penting untuk menjaga kualitas dan mencegah kontaminasi bakteri. Terima kasih untuk Kak Laila dan Kak Vivi yang sudah menanggapi dan menjawab pertanyaan dari saya. Apakah ada pertanyaan lain? Izin bertanya kepada Kak Sally. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menjaga kualitas kelapa parut jika produksi yang dilakukan dalam jumlah yang besar? Baik, izin menjawab dari pertanyaannya Kak Ina. Cara menjaganya yaitu dengan menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas, menggunakan peralatan peralatan yang higienis serta melakukan kontrol kualitas secara berkala, serta penyimpan produk pada suhu yang sesuai agar tetap segar dan aman dikonsumsi. Apa bisa dipahami? Bisa cukup. Kemudian saya tutup presentasi dari saya. Sekurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.